seperti itu. Jadi tidak bisa kita menetapkan hukum tanpa wadi. Wadi itu yang dibutuhkan, yang gandengannya nanti bahwa setiap satu si wajib, sunnah, haram, makruh, mubah itu semua satu persatu itu terkena wadi'in. Jadi terkena sabab syarat mana semuanya. Makruh ya seperti itu, haram ya seperti itu, sunnah ya seperti itu. Cuma kan contoh tidak usah banyak-banyak. Nah, itu pemahaman daripada hukum syar'i, yaitu hukum penetapannya dengan lantaran adanya sabab syarat mane. Mudah kan paham? Itu untuk soalnya untuk menarik kepahaman dari hukum akal nanti. Atau seperti yang kemarin ya boleh saja umpamanya yang seperti kemarin itu asyariyu. Syariat itu pengertiannya apa? Mesti asyariyu huwa khitabullah ta'ala al-muta'aliku bi af'ali mukallafin wayan hasiru fi khamsatin aksamin, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Supaya ya sebetulnya ada tarif berbeda-beda, tidak masalah. Yang penting syariat itu apa sih? Kalau ditanya syariat itu khitabullah atau kalamnya Allah yang berhubungan dengan perbuatannya mukallaf, yang tidak keluar dari 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nanti sih soal pembagian banyak. Yang penting kita tahu kok setelah memahami khitabullah ta'ala al-muta'aliku bi af'ali mukallafin, itu secara ringkas syariat seperti itu. Berarti nanti kalau hukum syariat itu namanya melihat dari kalam Allah. Khitabullah itu kalam Allah atau petunjuk dari Allah. Nek cara Jawa kalame Gusti Allah sing nuduhake maring penggaweane wong mukallaf, iku jenenge syariat. Nek Jawa syariat to. Nek Jawa kan nek syariat malah lepas jadi kejawen. Jadi kalame Gusti Allah sing tuduh maring penggaweane wong mukallaf sing isine wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, berarti kita kalau mau melihat hukum syar'i wajib, sunnah, haram, makruh, mubah itu dari kalam Allah. Melihat dari kalamnya Allah, yang di situ kalam itu maknanya petunjuk. Nah, cara kalam itu tuduh. Nek kaya qala Allah Ta'ala, tuduh Allah Ta'ala kayak ngono. Kalam, karena nanti makna daripada kalam itu adalah petunjuk atau tuduh. Cara bahasa Arab dilalah. Kalam ki tuduh. Nah, apa bae sing tuduh kalam ki tuduh menunjukkan. Nah, maka setelah memahami bahwa kalam nanti dicari kalam, oh iki umpama barang haram. Nah, maka tahu bahwa yang namanya hukum kan hukum syar'i itu nanti dari ta'rif itu kita tahu bahwa hukum itu ada hakim dan ada mahkum, ada yang menghukumi dan ada yang dihukumi. Nah, kita tahu dari ta'rif tadi syariat syar'iyyu huwa as-syar'iyyu huwa kitabullah ta'ala al-muta'aliku bi af'ali mukallafin. Itu otomatis kita tahu bahwa hakimnya adalah khitabullah. Maka kalau kita melihat hukum ya harus khitabullah dari Allah. Terus siapa yang jadi mahkum? Mukallafin. Ini seperti ini kan diperhatikan loh. Soalnya kadang-kadang kok dudu mukallaf terkena hukum cok ana sing wong kaya kowe. Ana cara cah umur 7 tahun kuwi diperintah salat. Ku syarat sapa sing perintah ana. Wong cah umur 7 tahun ki belum mukallaf kan belum. Minimal kan takriban 9 tahun. Nek ngimpi, nek mahat dan sebagainya. Lah ono bocah umur 7 tahun kok diperintah salat.
ora ono syariat kaya ngono ora. Cah cilik ki ora terkena taklif, ora terkena perintah. Nah kadang wong kan ora paham tok, dadi kan wong cah cilik sebetulnya yang diperintah kena perintah itu orang tuanya. Sampean wong tua kowe lho wong mukalaf, lamun sampean ki duwe anak, mongko nek anakmu umur 7 tahun mau perintah salat, ya diajari ki ngono. Dudu kok bocah sing diperintah, kok sing diperintah kanggo wong tua. Ya padha bae wong mati perah diperintah hadis kok. Apa wajib hadis kan sapa kanggo wong mati kok hadis ya angel. Semute sing urip sing wajib terkena wajib hadis ki sing hadisi. Ki wong sing urip. Ora kok mati wajib hadis lha pri hadis iku tangi meneh kangelan nang. Hati hukum kan teliti, jadi teliti mek teliti. Apapun nanti sih kalau kita ahli sunnah wal jamaah tetap itu kan sumber tetap Al-Quran kan. Tapi nek jadi hakim biasanya hakimnya ahli sunnah wal jamaah Quran, hadis, ijma, qiyas itu 4. Terus setelah kita memahami bahwa hukum syar'i, melihat mana wajib, contohnya aqimus sholah, berarti itu wajib sholat. Mana yang haram, khamru wal maisiru haramun. Jadi banyak sekali nanti dilihat dari Al-Quran. Al-Quran nanti diterangkan oleh hadis, dan juga kalau Quran dan hadis akan dikemas lagi, maksudnya dijelaskan lagi, tapi tidak keluar dari Quran hadis oleh qiyas dan ijma dan qiyas. Maka kalau tidak ijma qiyas ya sulit. Kalau orang mau pelajari Islam langsung Quran hadis ya jarang sing mampu. Itu kan hadis itu kan orang-orang yang betul-betul wahli untuk memahami Quran hadis. Nek wong kaya dhewe kadang bahasa Arab ora paham, kaya Qurannya mana, hadisnya mana. Qurannya kan nang toko ya wis. Quran mana toko ana Pak toko po sampean takok Quran kudune mongko diguyoni bae sepegel sih ya. Nek serius terus ya kadang-kadang serius kadang-kadang guyon. Diguyoni bae mengkabeh inna udah Allah ya. Kita tahu bahwa semua itu hidayah tetap milik Allah. Selama orang Allah belum memberi hidayah ya tetap tidak akan orang itu menjadi benar. Nah, maka ini contoh daripada hukum syar'i. Yang perlu dipahami lagi setelah itu contoh-contoh. Tentunya sing belum paham, mbok menawa sing paham kan hukum syar'i wayan hasiru fi khamsati aksamin, berarti terbagi menjadi 5 bagian: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu jangan sampai tidak tahu wajib syar'i maknanya apa, haram maknanya apa, sunnah apa, makruh apa. Sing belum tahu ya hendaknya belajar. Seperti wajib menjalankan diberi pahala, meninggalkan diberi siksa. Seperti sunnah menjalankan diberi pahala, meninggalkan tidak disiksa. Seperti haram itu meninggalkan diberi pahala, menjalankan diberi siksa. Makruh meninggalkan diberi pahala, menjalankan tidak disiksa. Lah mubah itu bukan sebuah tuntutan, namanya ibahah. Jadi menjalankan maupun meninggalkan ya tidak diberi pahala, ya tidak diberi siksa. Itu seperti itu. Kadang-kadang kan kita jangan apa kita wah gampang kaya wong kene, tapi kalau kita melihat orang-orang yang jauh dari kaum, di pedesaan mungkin atau di perkotaan sing dalan-dalan kan tentang Islam jarang sekarang kata dhewe tah ngaji kaya ora asing ya. Tapi kita iki aja ngremeh-ngremeh sing kaya ngono. Kita kon rukun Islam becok ora hafal kan si ono sing kok iki. Rukun Islam ada berapa? 7 coy. Angel meneh 7 coy. Wis Pak Arab itu apa bae jajal. Ya temu itu. Itu ana kaya ngono. Makanya kita tekoste ya. Itu pertama kita. Yang penting ilmu ki penting, karena ilmu ki amal sing untuk mengesahkan apa ya, ilmu itu mengesahkan semua amal. Jadi tanpa ilmu amalnya tidak akan sah. Itu berarti
hukum syariat. Terus yang kedua hukum apa? Adat. Syariat dipaham pertama satu syariat, adat. Hukum adat ya kita tinggal tambahi saja, kan tetap kita tidak meninggalkan isbatu amrin li amrin au nafihu anhu. Wa hukmu adiyu wa isbatu amrin li amrin au nafihu anhu biwasitatit tikrarin. Ya, biwasitatit tikrar. Yang namanya hukum adat ialah menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara dengan lantaran adanya kejadian yang berulang-ulang. Ayo ngono wis penak ya. Iku secara bahasa. At-tikrar atau tikrorin itu, pengertian tikror itu berarti berulang-ulang. Takarur namanya. Takarur itu bulan balen. Contoh dari takarur itu seperti apa, po? Sampai ki ngemek geni tangannya panas. Terus ngemek meneh tangannya panas maneh. Ngemek geni meneh tangannya panas maneh, itu namanya baru jadi hukum adat karena sudah berulang-ulang. Nek belum berulang belum jadi adi. Itu hukum, walaupun nanti ada takrif yang berbeda. Kaya pomone isbatu amrin li amrin au nafihu anhu. Biwasitati tikron apa tadi tambah lagi bisa. Biwasitati takarur ma'asihati takhlufi wayan hasiru fi arba'atin aksamen dawa ya. Tapi ki sing mudah niki setakrif cilik tapi kok dawane iki karo berjalan wis. Jadi hukum adi itu menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara dengan lantaran adanya kejadian yang berulang-ulang serta sah menyalahinya dan tidak keluar dari 4 bagian. Robti atau gandengan, nanti hubungan ada dan ada. Nomor 1 hubungan ada dan ada. Kedua hubungan tiada dan tiada. Ketiga hubungan ada dan tiada. Keempat hubungan tiada dan ada. Iki sing dipaham ya kok kuwi sebenarnya kanggo bahasa Arab sama nih pada baca lali tok ora apa loh. Yang penting kita pahami seperti hukum tadi bahwa yang namanya hukum adi itu dengan bisa dikatakan apa biwasito titik iki bisa di ngomong wasito atau dengan ono sing ngomong tawakuf ya ada. Nah, jadi ono sing menunggu, jadi takrif berbeda-beda. Maksudnya ke hukum adi adanya lantaran itu bagaimana kok lantaran? Ya mesti ada lantaran atau tergantung atau menunggu adanya kejadian berulang-ulang. Pamane sing arane adi iki berulang-ulang baru bisa jadi adi. Apa geni panas. Contoh sing gampang kok soalnya wong nek ganti iki sakmene cek mlongko sing adem kok. Tahu apa mak geni kok atis yo. Sampeyan wis tahu cek mau sekti ya lagi yes bu gandring. Kan biasa dolanan geni. Nah, umume maka adi iki tetap kejadian yang berulang-ulang tapi sah menyalahinya. Jadi serta ma'asihati tahalebi serta sah menyalahinya apabila kok api itu dipegang tangan yang tidak panas itu boleh secara adi ya. Tapi kejadian itu langka sing biasa terjadi biasa adi ki cara bahasa Jawane biasa adat terus adat ki. Maka adat itu hukum kebiasaan, hukum adat hukum kebiasaan. Tapi ini walaupun kata kita mudah ya mudah perikah loh. Itu banyak yang pahamnya keliru.
iku ya Allah nah. Tapi apa meneh ngaji orang maca dhewe apa sing gurune keliru meh cek kowe sanate sanad keliru. Hukum yo kaya paham ono hukum ada 3, ada syar'i, ada adi, ada akli. Lah nek nerangke adike adat itu nak wong hukum adat keterangane seperti banyak loh iki nek sampean nek sudah paham nanti guyu-guyu dhewe lucu. Hukum adat itu contohnya itu kalau di kampung itu mitoni ana wong lahiran tilik bayi ana sing kok kuwi kan utawa sampai belangkonan apa meneh ya. Iki hukum 3 itu hukum syar'i, adi, akli itu sama seluruh dunia. Hukum ini berlaku seluruh dunia dan tidak berbeda. Jadi adat ini bukan tradisi, memang banyak bahasa Jawa yang adopsi atau mengambil dari bahasa Arab. Adat itu bahasa Arab. Maka kan ada adat padahal adat itu bahasa Arab. Cara bahasa Jawane biasa. Adah yo. Adah ki biasa. Maka hukum kebiasaan tapi bukan tradisi yang dimaksud di sini, bukan tradisi lah nek ana wong nerangke hukum adat. Hukum syar'i, hukum adi, adat iki tilik bayi yo brus arane ngawur. Adat itu jadi hukum 3 ini berlaku sama seluruh di umpama adatnya kalau memegang api itu tangannya panas itu di mana saja orang yang kene tok neng Amerika ya seperti itu, di Arab ya seperti itu, di Cina ya seperti itu, komplit semua. Itu hukum, makanya seluruh dunia itu hukum hanya dibagi 3 dan tidak lebih. Orang kok hukum kakak, hukum rimba, hukum karma, hukum apa mereka nombrus tok. Ya nang Indonesia hukum normal cara hukum negara kan ono pidana, ono perdata, ono tata negara dan sebagainya. Tapi yang dimaksud bukan seperti itu. Nanti hukum kenegaraan itu semua masuk hukum syar'i. Semua masuk hukum syar'i. Cuma kan negara itu bukan Islam, berarti kan hukumnya bukan Islam. Berarti nanti hukum itu menurut Islam itu hanya 3 tok. Hukum syariat, hukum adat, hukum akal, udah itu tok, gampang. Nah, makanya hukum adat nanti untuk diterangkan minggu depan biar tambah jelas. Ini syar'i dulu satu-satu biar paham. Nanti adat termasuk mudah juga sih, wong biasa apa namanya menjalankan. Adat ki hukum gandengan, terus gampang hukum gandengan. Jadi yang bergandengan nanti tidak keluar dari 4 bagian. Atau untuk mempermudah pengertian hukum adat ya bisa hukum adi itu yaitu isbatu amrin isbatu robti baina amrin wa amrin, itu hukum adat isbatu robti. Jadi tetapnya berhubungan gandengan, robti itu berhubungan gandengan baina amrin wa amrin, antaranya perkara lan perkara. Nah itu robti wujudan wa wujudan, robti adaman wa adaman, robti wujudan wa adaman, robti adaman wa wujudan. Ini bahasa Arab kabeh wis paham ning penak. Wujud adam iki gampang, wujud ki ono adam ki ora ono, kowe sira gampang. Wujud aja bentuk, wujud ki ono adam ki ora ono. Adam dudu Nabi Adam lho ki yo. Nah, Nabi Adam ana alaihi salam. Nah, alaihi salam berarti dudu ora ono kok kubah. Kamu Jawa ki ngomong ain kan angel Adam. Adam ki tiada. Nabi Adam Hamzah. Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi hukum adi untuk minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judamana la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi adal habib
wa alihi wa sahbihi adada dosi suhbi walhamdulillahi fil bati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.